Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menginterview Bapak selaku Wakil Staf Kurikulum dan Guru Penggerak mengenai rendahnya motivasi belajar peserta didik yang ada di lingkungan SMA Negeri 104 Jakarta. Nah, yang pertama, menurut Bapak, apa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar peserta didik? Baik, untuk faktor yang pertama menurut saya itu saat ini para siswa atau peserta didik terlihat kurang semangat dalam menerima materi yang diajarkan. Kemungkinan menurut pendapat saya mereka tuh mungkin merasa bosan ya dengan model cara mengajar yang begitu-begitu saja dari dulu. Kemudian untuk faktor yang kedua, terlihat kurangnya variasi guru dalam mengajar di era saat ini, dimana kita tahu sendiri pemanfaatan IT harusnya lebih ditonjolkan lagi dalam proses belajar mengajar. Oke, terima kasih Pak. Jadi menurut Bapak, metode apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Baik, menurut pendapat saya di era saat ini sebaiknya guru sudah mulai menggunakan media ataupun pembelajaran dalam mengajar di kelas dalam bentuk digital. Oke, tujuannya agar siswa lebih tertarik lagi dalam menerima materi yang diberikan. Jadi tidak melulu kita harus baca dari buku dan sebagainya. Nah, di kelas sendiri mungkin guru sudah bisa menggunakan laptop, kemudian ditampilkan melalui Infocus mungkin. Oke, kemudian guru mungkin bisa menayangkan video-video pembelajaran ataupun sama-sama bersama murid mencari referensi-referensi ataupun teori-teori yang sudah dibuat orang-orang yang ada di seluruh dunia dalam membahas materi-materi yang terkait dengan pelajarannya. Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak, apa kendala yang dihadapi oleh sekolah kita saat ini, Pak? Baik, kendala yang dihadapi saat ini di mana apabila sekolah ataupun guru ingin mentransformasi proses pembelajarannya ke bidang IT, yang pertama itu masalah di infrastruktur IT. Dalam hal ini kondisi dari jaringan internet yang kurang memadai. Oke. Kemudian di samping itu juga peralatannya yang digunakan juga belum memadai lah, sehingga apabila guru akan melakukan eksplorasi segala macam itu terkendala. Ya, contohnya perangkat komputernya yang sudah perlu di-upgrade, atau juga perangkat komputernya juga atau softwarenya juga yang sudah tidak disupport lagi dan sebagainya. Selain itu, guru juga perlu ya untuk mempelajari media-media yang berbasis IT. Nah, dalam hal ini saya lihat pengetahuan guru di bidang IT juga masih perlu dibenahi lagi. Ya, saya suka kadang melihat ada beberapa infokus di kelas yang tidak berfungsi, yang menyebabkan pembelajaran menjadi tidak sesuai rencana. Lalu saran kedepannya apa nih agar motivasi belajar siswa bisa meningkat? Oke, saran kedepannya tenaga pendidik atau guru sebaiknya sudah lebih fokus untuk
lebih memperdalam metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi ataupun IT. Kemudian guru juga sudah harus menambah lagi pengetahuan atau mengeksplorasi diri ataupun mencari sumber metode ataupun materi-materi belajar yang berasal dari internet. Contohnya dari YouTube atau dari Google atau juga mungkin dari aplikasi-aplikasi pendukung. Sehingga murid-murid itu akan lebih tertarik lagi dalam menerima materi di kelas. Oke Pak, terima kasih atas sarannya. Oh iya, satu lagi, apa solusi nih Pak untuk guru-guru agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa nih? Baik Bu, mengenai solusi kedepannya, saya pikir sudah saatnya lah ya kita guru-guru harus bertransformasi untuk mempergunakan teknologi IT dalam alat untuk belajar mengajar. Oke, untuk mendukung dari tujuan tersebut, maka yang pertama guru-guru tuh harus diberikan pelatihan lagi yang lebih intensif ataupun yang lebih mendalam ya terhadap penggunaan software atau penggunaan software ataupun cara pengoperasian alat komputer, media pembelajaran ya yang nantinya akan dipergunakan untuk menunjang proses belajar mengajar dengan berbasis IT. Kemudian paralel dengan itu dari pihak sekolah, baik itu pemerintahan ataupun mungkin yayasan ya yang untuk sekolah swasta ya juga harus memperbaiki infrastruktur IT-nya di sekolah, dari mulai jaringan internetnya dibenerin ataupun ditambah bandwidth-nya agar lebih cepat. Kemudian peralatan hardware-nya, PC, komputer ataupun laptop segera di-upgrade agar bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini, di mana kita tahu software-software itu semakin berkembang, semakin berat, dan ya harus diikuti juga proses upgrade untuk hardware-nya. Oke. Mungkin itu aja Bu ya yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya untuk hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.